itu Al-Quran dibaca, diamalin. Insya Allah jadi berkah, dilindungi sama Allah. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waduh, gawat, Pak Ustadz, gawat. Polela nyamuk. Daripada nyamuk, mendingan marot. Udah jangan berisik aja, cepetan laporannya apa nih? Begini, Pak Ustadz. Semalam Polela ngerampok. Wah, ngomong bener gini. Nggak Ada gue sih. laporan. Begini, Polela, semalam. Semua udah pada siap ya? Pokoknya kita kudu datengin semua marga-marga yang kagak pakai kalung jengkol jimat gue. Mun, apa sih? Katanya lu bilang kemarin mau tobat. Tapi nyatanya sekarang lu ngajak rampok lagi ke gue. Gimana ceritanya, Mun? Iya sih, gua pinginnya tobat. Alhamdulillah ya Tong, Pan. Kita habis makan, kita udah selesai sholat Isya. Iya. Iya, Mak. Sekarang mendingan kita baca Al-Quran aja, Mak. Iya, biar lebih abdul, lebih lengkap ya. Iya, biar hati kita tentrem, Mak. Habis itu kita jauh dari setan deh. Iya, benar 100 anak emak. Ntar kalau kagak percaya, kita kerjain rumahnya ya. Oke. Ayo. Waduh. Hajar aja. Ya, kan harus cabut. No problem. Ayo. Loh, Mun, kok rumahnya ngilang, Mun? Iya, nggak tahu nih. Kok bisa dari kebun, Mun? Iya. Gimana itu Babake? Gimana itu Babake? Kok hilang rumahnya? Jangan-jangan ntar kita bisa dihilangin juga. Ya, sampai. Kata gua juga apa, Mun? Kita harus tobat, Mun. Jangan kita dikutuk, Mun, sama Tuhan, Mun. Sama... Semalam gue dengar dari warga katanya rumah lo hampir kerampokan nih. Iya, Pak Ustadz. Untung aja lo sering baca Al-Quran. Lo suka ngamalin isinya. Alhamdulillah tuh, jadi nggak jadi kerampokan. Dilindungi lo sama Allah. Tapi Pak Ustadz semalam lihat di depan rumah Tong ada 8 rampok. 4 orangnya orang gede, 4 orangnya anak kecil. Anak kecilnya itu salah satunya ada yang gembrot kayak si Memet. Kalau memang bukan lo, nggak usah marah. Agak Pak Ustadz. Pokoknya kalau kita suka baca Al-Quran sama sholat, insya Allah rumah kita akan dilindungi sama Allah dan dipagari dari pengaruh setan yang terkutuk. Pak Ustadz, tapi sih soal mager-memager rumah pakai tulisan Al-Baqarah. Salah paham lagi nih si gendut. Yang gue maksud di sini tuh bukan dipagerin pakai Al-Quran rumah lo, Yang gue maksud di sini itu Al-Quran dibaca, diamalin. Insya Allah jadi berkah, dilindungi sama Allah. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waduh, gawat, Pak Ustadz, gawat. Polela nyamuk. Daripada nyamuk, mendingan marot. Udah jangan berisik aja, cepetan laporannya apa nih? Begini, Pak Ustadz. Semalam Polela ngerampok. Wah, ngomong bener gini. Ada Nggak gue sih. laporan. Begini, Polela, semalam Pak Ustadz ngerampok. Masya Allah, dibolak-balik orang ngomong. Yang benar. Serius. Begini, Pak Ustadz. Semalam Polela kerampokan. Udah bawa kabar nggak enak, nyampeinnya pintat-pintut lagi lo, bikin gue penasaran aja lo. Udah nggak apa-apa Ustadz. Kok Lela gegeruman di rumah? Kan malu kayak bocah. Iya udah, Pak Ustadz, buruan. Ada aja, kesian juga tuh Polela tuh. Bocah-bocah,
kita tutup dulu pengajian hari ini ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lim, Pintunya belah sono. sini. Belah sono. Lu. Wih, sih sabar lama kayu. Yang tadi malah sakit ya. Aduh. Wih, pokoknya lo. Lu enak kagak keluar modal. Harta benda gua ludes. Uang hasil jual jengkol jimat juga habis. Sabar ya. Oh, tok. Tenang ya. Ya, menang. Kayaknya Polela. Jangan nipu para warga nih akibatnya kalau nipu. Ya enggak? Pok, kita semua prihatin sama Empok. Tapi Empok kudu gantiin duit kita, ya. Ini Empok, malah Empok sendiri yang dirampok. Udah susah, masih di perut juga. Polela, kenapa ente sampai nangis sampai kayak begitu? Kayak air mancur muncrat tuh ya? Kenapa? Gimana nggak nangis, Pak Ustadz? Ayah jadi miskin lagi deh. Aturan ayah paling kaya di kampung ini. Ya udah, aduh, istighfar. Dengerin nih Polela ya. Semua harta itu milik Allah. Nanti suatu saat juga akan kembali lagi ke Allah. Jadi nggak usah ditangisin sampai kayak begitu ya, Kak? Gini, warga. Tenang ya, nggak usah khawatir. Duit Pak Sabar yang ganti semua, Tuh dengerin tuh Polela ya. Lela. Gue ganti ini duit semua warga. Tapi dengan catatan, lu mesti ganti lagi ke gue. Iya deh. Polela, mendingan ikutin kita baca Al-Quran surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan terhindar dari orang yang mau berbuat jahat. Bener nggak, Pak Ustadz? Pentingnya Al-Baqarah ini kita baca terus tiap hari. Makanya dengerin nih Polela ya, jangan suka gengsi-gengsian. Duh, Mep. Akhirnya selesai juga ya. Aduh, akhirnya mama kayak pegel banget, Pep. Sing penting ya, masang pagar anak surat Al-Baqarah. Orang pada baik harus sintong. Blegedes. Masa kudu pada baik harus sintong. Ih, sorry ya, Mek. Ya, Ra. Ya iyalah Mama Kek. Ngapain kita niruin si Entong? Gengsi Mama Kek. Biar capek-capek dikit, yang penting kagak niruin si Entong. Iyalah. Beda dengan yang lainnya. Kayak kue. Pret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ustadz. Oke, Pet. Waduh, ini tumen-tumenan dalam rangka apa nih? Duduk di pekarangan malam-malam, berduaan lagi. Kagak Pak Ustadz. Lagi bikin ini nih. Iya Ustadz. Masangi pagar. Wonder Woman kayak kue. Ini pagarnya. Iya. Coba gue lihat dari papan biasa perasaan. Masya Allah. Ini kok surat Al-Baqarah semuanya? Iya. Ini maksudnya apa nih? Hah? Ya bakal nangkal setan, jin, makhluk halus lainnya. Begitu Pak Ustadz. Kan kalau rumah dipagarin Al-Baqarah enak. Pret setuju. Jadi Memet kayak gue. Gini. Dengerin Met ya, Mama Ki. Yang gue maksud di sini, magerin rumah itu sama ayat Al-Quran tuh bukan begini caranya. Lu kudu banyak-banyak baca surat Al-Baqarah. Sambil lu amalin tuh ayat-ayatnya. Paham lo? Paham Pak Ustadz. Paham, Pret. Masa begini sih? Udah mendingan dicabutin nih. Ntar warga lain lihat dia ikut-ikutan berabe, gue juga yang pusing dah. Cabutin sekarang juga.
Esok lah Bu Sade, si Kira mungkin kesel. Esok. Janji nyong, swear. Tret. Ah, cuma sama anak nih sama-sama keblingernya nih. Ya udah deh, gue permisi dulu ya, Met. Iya. Mama Ke, assalamualaikum. Salam. Iya, waalaikumsalam. Blok gedes, bikin kerjaan 2 kali. Wis masang kok nyambut meneh kepriben kek. Ora gara-gara dadi nek. Ya, apa-apa salah. Katanya pagar rumah pakai Al-Quran. Salah. Istighfar. Aduh, ini bener maling. Ini Pak sabar. Ini masih ada maling di kampung kita nih. Gimana dong? Diam. Apaan tuh? Lim, ambil Lim. Coba baca Lim. Apaan tuh? Coba lo baca apaan tuh, Lim. Baca jelas, terang. Oh my God, overdose sungguh selalu. Hehehe, yang serius dong. Nih, Pak Ustadz. Makasih buat TV sama kulkasnya. Pagar papan bertuliskan ayat Al-Baqarah ini juga gue ambil. Lumayan dijual di tukang kaligrafi. Tuh dengar tuh ya, makanya nih gue ingetin sama lo semua nih ya, buat warga nih, pojena, apa segala macem nih ya. Kalau kita mau aman rumah kita, ya, kita kudu sering-sering baca surat Al-Baqarah. Itu ada di Al-Quran tuh, ya. Dengerin tuh, ya. Nah terus jangan lupa biasain ngecek pintu pagar sama pintu rumah, ya. Udah dikunci apa belum? Nah,